Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 951. Untuk apa? Mu Qianji memegang Tang Zichen, dan tidak terlalu jauh setelah dia masuk, seorang pria kuat dari alam persatuan tengah bergegas keluar. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu masuk ke rumah Tuan Yujens? Mu Qianji berkata dengan acuh tak acuh, di mana Yujens? Siapa kamu? Aku bertanya mengapa kamu masuk ke rumah Yujens. Tidak peduli siapa aku hanya memberitahumu untuk membawa Eugen ke sini sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bas. Setelah mengatakan itu, pedang Mu Qianji menebas memotong rambut pihak lain dalam sekejap mata. Pihak lain gemetar dan tidak mengatakan apa-apa, segera kembali ke halaman belakang untuk menyampaikan pesan. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dengan wajah marah. Orang macam apa, berani membuat masalah di rumahku? Kata lelaki tua itu dengan marah. Bas. Detik berikutnya, pedang diletakkan di lehernya. Mu Qianji berkata dengan dingin, ini adalah adik laki-lakiku, dia menderita pembalikan mental, sehingga menyebabkan otaknya merosot. Iknya saat ini hanya seorang anak berusia beberapa tahun, kamu menyembuhkannya, jika kamu tidak bisa, aku akan membunuhmu. Yujens sangat marah, tetapi dengan pisau di lehernya, dia adalah seorang tabib dan tentu saja tidak dalam seni bela diri, belum lagi bahwa Mu Qianji masih tingkat penyelesaian alam persatuan. Mu Qianji sekarang berada di tingkat pertama kesempurnaan alam persatuan. Jangan tantang kesabaranku, bunuh kamu, aku masih bisa menemukan penyembuh lain melewatimu, dan kamu hanya memiliki satu kehidupan. Fiuh. Yujens mengambil napas dalam-dalam dan menggunakan tatapannya untuk mengisyaratkan pria yang berdiri di sampingnya, seolah mengisyaratkan bahwa pria itu akan memindahkan bantuan. Ini adalah ibu kota kekaisaran tanpa bulan, ada banyak orang kuat, bahkan raja kekaisaran tanpa bulan tinggal di sini, jadi selama dia bisa memindahkan bantuan, membunuh Mu Qianji akan mudah. Namun, Mu Qianji langsung melihat apa yang Eugens coba lakukan. Swoosh. Detik berikutnya, pria itu jatuh. Apakah kamu ingin dia bergerak membantu? Jangan berfantasi, kamu hanya perlu memperlakukan saudaraku dengan jujur sekarang, tidak ada cara kedua. Hanya saja. Yujens menghela nafas dan segera mendiagnosis Don Zixin. Sekitar setengah jalan melalui diagnosis, masalah saudaramu terlalu rumit, otak seharusnya menjadi bagian tersulit, jadi saya tidak bisa mengobatinya. Sudah kubilang, jika kau tidak bisa menyembuhkannya, aku akan membunuhmu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak bisa menyembuhkannya. Tapi aku bisa menunjukkanmu jalan yang jelas. Mengatakan, Green Willow Eli Kota Bulan, kakak laki-lakiku tinggal di sana, dia pasti bisa menyembuhkannya. Dengan serius, apakah kamu tidak tahu dari pergi ke sana bahwa keterampilan saudaraku jauh melampaui milikku? Dia pasti bisa, kata Eugens. Mu Qianji bingung, dia bukan orang yang mudah dibodohi. Sebelumnya di kota yang hancur itu, istri pemilik kedai mengatakan bahwa penyembuh nomor satu kekaisaran tanpa bulan adalah Yujens, dan jika Yujens benar-benar memiliki saudara lelaki yang jauh lebih kuat daripada dia, maka tidak mungkin istri pemilik kedai, yang adalah penduduk setempat, tidak mengetahui hal itu. Oleh karena itu, Mu Qianji sangat curiga bahwa Yujens ini sedang memainkan trik konspirasi. Lagi pula, Mu Qianji telah membunuh seseorang di sini dan mengancamnya, dan Yujens baru saja berusaha meminta seseorang untuk memindahkan bantuan, jadi kemungkinan dia memainkan trik konspirasi sekarang sangat tinggi. Tapi, masalah ini menyangkut Tang Zichen, jadi meskipun dia curiga Yujens memainkan trik konspirasi, Mu Qianji masih harus pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Yah, bawa kami ke sana. Saya tidak bebas, saya bisa memberi Anda surat rekomendasi. Kakak laki-laki saya pasti akan memperlakukan adik laki-laki Anda ketika dia melihat rekomendasi itu. Tidak perlu, kamu pergi bersama kami, ada kereta di luar, sekarang bawa aku ke dalamnya segera. Oke. Yujens mengangguk tetapi wajahnya tenang, menyebabkan Mu Qianji bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki kakak laki-laki yang lebih baik darinya. Mu Qianji memaksa Yujens untuk naik kereta di pintu masuk dan menuju ke suatu tempat.
Di depan adalah tempat kakak laki-laki saya tinggal. Kakak laki-laki saya memiliki profil rendah, jadi tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Pah, Mu Qianji menyenggol Eugenius dengan satu gerakan cepat. Eugenius tercengang, sepertinya tidak menyangka masih ada orang yang bisa melakukan metode penunjuk legendaris, metode penunjuk yang hampir punah. Mu Qianji berkata, ikuti aku ke dalam dan temukan kakak laki-lakimu itu. Bagus. Eugenius mengangguk dengan sangat cepat dan tampaknya memiliki tampilan pria yang percaya diri. Dia benar-benar memiliki kakak laki-laki, atau kakak laki-lakinya benar-benar bisa membuat Mu Qianji melonjak. Mu Qianji membawa Tang Zichen bersamanya dan memasuki rumah tersembunyi di depan bersama-sama. Begitu Mu Qianji berjalan melewati pintu, dia merasakan bahwa ini sama sekali bukan tempat di mana tabib tinggal karena tidak ada bau obat sama sekali di sini, tetapi ada bau beberapa ular berbisa dan binatang buas. Mu Qianji mendengus dalam hati, memang ada penipuan di sini. Tidak heran Eugenius sangat percaya diri, ini adalah kediaman Master Racun, dan juga Master Racun yang sangat kuat. Tapi sayangnya, wanita ini telah bermain dengan racun sejak lahir. Saya ingin melihat seberapa kuat Master Racun ini. Mu Qianji langsung masuk. Secara umum, seseorang harus sangat berhati-hati di mana seorang master seni racun berada karena jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka diracuni atau bahkan bagaimana mereka mati. Namun, Mu Qianji masuk tanpa ragu-ragu. Ketika Eugenius melihat bahwa Mu Qianji masuk tanpa ragu-ragu, dia mendengus dalam hatinya, kakak laki-lakiku adalah Moon Never Falling Empire, Master Racun nomor 1, jika kamu berani datang dan mengancam dan membunuh penjagaku, aku akan membuat kamu bayar. Setelah berjalan ke gerbang kediaman, Mu Qianji segera mencium bau di udara yang sangat sulit untuk dirasakan, tetapi Mu Qianji adalah seorang ahli dalam bermain dengan racun, dan trik kecil semacam ini terlalu kecil. Jalan di sepanjang pintu telah masuk ke aula kecil. Di sini ada bau lain. Bau ini dan bau yang tercium di pintu berinteraksi satu sama lain akan menghasilkan racun di tubuh, membuat orang lemah. Mu Qianji langsung menilai bahwa ahli racun ini telah menyesuaikan rasio dengan sangat tepat, menunjukkan bahwa seni racun itu luar biasa. Kakak senior, keterampilan penyembuhanmu lebih baik daripada milikku, bantu aku menyembuhkan seseorang. Teriak Eugenius. Tidak lama kemudian, seorang pria yang sama tua keluar. Ketika lelaki tua itu mendengar suara itu, dia tahu bahwa kakak laki-lakinya sedang dipaksa. Lagi pula, kakak laki-lakinya lemah dalam seni bela diri dan telah dipaksa sebelumnya, lalu dibawa ke sini. Dia dengan mudah membantu kakak laki-lakinya mengurus yang lain. Orang, bagaimanapun juga, dia adalah Poison Master nomor 1 dari Moonless Empire, Poison Master kelas 15. Meskipun Moonless Empire memiliki 2 Poison Masters kelas 15, Poison Master kelas 15 lainnya tidak sebaik dia di semua. Saudaraku, seseorang telah memintaku untuk menyembuhkanmu lagi. Pria tua yang keluar tersenyum. Ya, kakak senior, wanita ini tiba-tiba datang ke pintu saya dan meminta saya untuk merawat saudara laki-laki saya. Jika saya tidak bisa menyembuhkannya, dia akan membunuh saya. Sayangnya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Memikirkan senior itu, keterampilan medis saudara laki-laki lebih tinggi dari saya, jadi saya membawanya ke sini dan memohon saudara senior untuk membantu saya merawatnya. Hahaha. Jangan khawatir, kakak senior akan membantumu menyembuhkannya dengan benar. Mereka berdua bermain teka-teki di sana, berpikir bahwa Mu Qianji tidak tahu apa-apa. Tanpa sepengetahuan mereka, Mu Qianji sudah tahu sejak dia memasuki pintu. Dalam hati, Mu Qianji berkata, baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat siapa yang memperlakukan siapa. Tanpa menggerakkan otot, dia mengeluarkan pil kecil dari lengan bagian dalamnya, dan dengan kejutan kekuatan batinnya, bau pil itu terpancar ke udara, dan Mu Qianji mengeluarkan beberapa pil secara berurutan. Master seni racun di sisi lain, tampaknya sama sekali tidak menyadari bahwa struktur gas beracunnya telah dimodifikasi secara diam-diam oleh Mu Qianji dan berubah menjadi gas beracun yang telah diletakkan Mu Qianji, menikam dari belakang tamunya. Teknik beracun Mu Qianji jauh melampaui Master Racun kelas 15 ini.
Dan Tang Zichen tiba-tiba berkata, kakak menteri kecil tidak punya kekuatan lagi. Mu Qianji berkata, menteri kecil ada apa denganmu? Kakak menteri kecil harus duduk. Setelah mengatakan itu, kaki Tang Zichen jatuh dengan lemah ke tanah. Mu Qianji tidak khawatir, tapi itu hanya dalam harapannya. Mu Qianji juga berpura-pura diracun, dan turun ke tanah. Kenapa aku tidak memiliki kekuatan? Mu Qianji berkata dengan salah, tetapi bahkan dengan penampilan palsu, dua lainnya percaya dan tertawa. Yu Jenson sangat marah, kamu jalang, kamu berani mengancamku dan membunuh salah satu penjaga pintuku dan salah satu penjagaku. Jika aku tidak cukup pintar untuk menipumu agar datang ke rumah kakak laki-lakiku, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Apakah menurutmu kakak laki-laki seniorku benar-benar penyembuh yang lebih baik daripada aku? Tidak, dia adalah master racun nomor 1 dari kekaisaran tanpa bulan. Mu Qianji mendengus, pengrajin racun pertama yang baik dari kerajaan tidak pernah jatuh. Master seni racun yang pertama itu tertawa, bajingan kecil, nasib burukmu jatuh ke tanganku hari ini. Aku yakin kamu masih belum tahu, kamu terkena racun unik yang aku kembangkan, yang disebut Smell the Wind. Sarafmu telah benar-benar lumpuh, kamu merasa tidak berdaya, tidak peduli seberapa tinggi keterampilan seni bela diri kamu, tidak ada gunanya. Aku, katak tua, bahkan dapat berurusan dengan orang kuat dari alam persatuan, apalagi kamu, pelacur kecil ini. Kakak jalang kecil ini hampir membunuhku, tidak bisa menyimpannya, itu orang asing entah dari mana, bunuh saja, kata Eogens. Tuan racun yang disebut hantu tua katak bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak, sayang sekali untuk membunuhnya, lihat jalang kecil ini, dia sangat cantik, jika aku masih muda, aku yakin aku akan tergoda. Akan sangat disayangkan untuk membunuhnya seperti ini, mengapa tidak menawarkannya kepada Yang Mulia Mun Mang? Yu Jens memandang Mu Qianji dan berkata, yah, penampilannya memang lembut. Yang Mulia Mun Mang pada dasarnya bernafsu dan sangat terampil dalam seni bela diri, akan lebih baik untuk menawarkannya kepadanya, itu juga akan memperkuat saudara dan saudari kita di kota bulan sebagai hasilnya. Meskipun kami adalah master penyembuh pertama dan master racun pertama, sangat disayangkan bahwa kami miskin dalam seni bela diri. Sulit bagi kami untuk benar-benar mendapatkan rasa hormat dari pembangkit tenaga listrik top itu. Petik 2. Hahaha, katak tua dan Eogen tertawa keras. Tepat pada saat ini, suara Mu Qianji tiba-tiba terdengar di belakang mereka berdua, sudah cukup tertawa. Hantu tua kodok dan Eogen tercengang, sibuk memandangi tanah di depan mereka, di mana masih ada sosok Mu Qianji yang jatuh di tanah. Mereka segera berbalik, Mu Qianji tidak pernah tahu kapan, berdiri di belakang mereka telah pergi. Kamu, bukankah kamu jatuh di depan kami? Mu Qiji. Dengan seni racun kecil ini, kamu masih ingin berurusan denganku, dan kamu bahkan tidak melihat kucingmu sendiri. Itu tidak mungkin, aku adalah master seni racun peringkat 15. Hahaha, apakah Poison Art Master kelas 15 sangat kuat? Dengar, Nona adalah peracun kelas 16. 16 pin, 16 pin, 16 pin yang legendaris. Atau apa? Saya telah mengubah struktur gas beracun yang telah Anda letakkan, dan sekarang udara di aula ini diracuni, dan Anda semua telah diracuni, tetapi sayangnya, Anda belum mengetahuinya. Kamu kentut. Hahaha, apakah itu kentut atau tidak? Lihat saja telapak tanganmu. Mereka berdua sibuk mengangkat telapak tangan mereka, dan di beberapa titik ada tanda merah darah di telapak tangan mereka yang terlihat sangat menjijikkan. Ini. Kamu, sebagai master racun kelas 15, tidakkah kamu tahu? Kamu sudah memiliki waktu yang singkat untuk hidup, tidak ada yang bisa hidup melewati 3 hari setelah diracuni olehku. Bagaimana mungkin, kamu benar-benar peracun kelas 16? Sejauh yang saya tahu, di dunia ini, tidak ada yang namanya ahli racun kelas 16, bahkan penyembuh atau pemikat itu mustahil. Mu Qianji mendengus, apakah aku berarti atau tidak bagimu, bersiaplah untuk menerima kematian.
Wajah kodok tua pucat, begitu juga dengan Eogen. Dia tidak pernah menyangka bahwa pencapaian wanita muda ini dalam keracunan akan jauh melampaui kakak laki-lakinya dan mencapai kelas 16 yang legendaris. Faktanya, Mu Qianji belum mencapai tingkat master racun kelas 16 sama sekali. Namun, Mu Qianji pasti telah melampaui semua master racun kelas 15 di dunia ini juga, dan Mu Qianji juga percaya bahwa dia akan melakukannya. Tidak perlu beberapa tahun untuk mencapai master racun kelas 16. Mu Qianji berjalan ke arah Tang Zichen dan menamparkan punggung Tang Zichen. Tang Zichen mengeluarkan seteguk darah dan kemudian mendapatkan kembali kekuatannya. Hantu tua kodok dan Eogen juga belajar untuk menepuk punggungnya, tapi sayangnya itu tidak berpengaruh. Mu Qianji berkata, Yujens, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Saya memberi Anda kesempatan untuk menyembuhkan saudara saya untuk saya memberi Anda kesempatan untuk hidup, tetapi sayangnya Anda tidak tahu bagaimana menghargainya, itu, dan kamu harus mengambil salah satu nyawa saudaramu, kamu akan mati bersama, aku juga tidak akan membunuhmu, racun di tubuhmu, kamu akan mati setelah 3 hari, luangkan waktumu untuk menikmati datangnya kematian. Tidak, jangan pergi, aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Beri kamu kesempatan lagi. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa menyembuhkan saudaraku? Tidak, aku sama sekali tidak mendiagnosisnya dengan benar, dan sementara pemberontakan mental saudaramu benar-benar sombong, bukan tidak mungkin jika kamu mencoba yang terbaik, tolong, beri aku kesempatan untuk bertarung, tolong. Yujens bersujud. Mu Qianji ragu-ragu dan berkata, oke, saya akan memberi Anda penawar yang memperbarui hidup. Penawar yang memperbarui hidup ini akan membuat Anda tidak mati selama 15 hari. Setelah 15 hari Anda pasti akan mati. Terima kasih. Mu Qianji segera memberi mereka tamparan di punggung. Mereka masing-masing memuntahkan seteguk darah, tetapi bekas darah di tangan mereka tidak hilang. Mereka merasa kecewa dan ketakutan. Hanya ada satu pertarungan yang tersisa, kata Eogens. Hantu katak tua bertanya, saudaraku, sejujurnya, seberapa yakin Anda tentang ini? Yujens berkata dengan getir, kurang dari 1 poin. Wajah kodok tua menjadi pucat, bukankah begitu? Harapan mereka untuk bertahan hidup kurang dari 1 poin. Bagaimana bisa begitu sulit? Kakak senior, pembalikan semangat pada anak ini sangat sombong. Meskipun saya tidak mendiagnosisnya dengan hati-hati, saya telah mendiagnosisnya secara kasar. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Meskipun saya adalah master penyembuhan kelas 15, tapi itu adalah sesuatu yang melibatkan saraf serta otak. Itu benar-benar tidak terduga. Bahkan, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa dia masih akan hidup setelah pemberontakan roh tirani seperti itu. Merupakan keajaiban tersendiri bahwa dia masih hidup, dan sekarang setelah saya diizinkan untuk sembuh, sangat sulit sehingga saya berbicara omong kosong ketika saya mengatakan 1 titik harapan. Hantu kodok tua berkeringat dingin. Mu Qianji mendengar kata-kata Eogen dan berkata, jadi kamu tidak memiliki kemampuan penyembuhan sama sekali, dalam hal ini aku tidak ingin membuang waktuku, kalian pergi ke neraka. Tidak pahlawan wanita, tolong, beri kami harapan, saya ingin bertarung, tolong. Baiklah, aku akan memberimu harapan untuk bertarung, itu juga harapan untuk saudaraku, jika kamu tidak bisa disembuhkan, tidak ada gunanya kamu hidup. Kedua hantu tua itu tertekan, apakah mereka hidup hanya untuk mengobati Don Zichen? Selama sisa hari itu, Yujens dengan serius mendiagnosis Tang Zichen. Sudah sehari, berapa lama lagi kamu perlu mendiagnosis? Dia telah menekan permusuhan di dalam dirinya, dan Yujens ini telah mendiagnosis Tang Zichen selama sehari dan masih mengerutkan kening, jadi itu membuat Mu Qianji merasa sangat kesal, dan permusuhan di dalam dirinya semakin kuat. Di sampingnya, hantu tua kodok mendesak, kakak, cepat bawa obatnya, jika kamu tidak mengeluarkan obatnya, aku khawatir kita berdua akan mati. Hentikan. Yujens mendesis kesakitan, sebenarnya dia bahkan tidak punya satu pemikiran pun, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan rencana perawatan acak. Bas. Mu Qianji benar-benar kehabisan kesabaran, tidak bisa menemukan satu ide perawatan selama sehari adalah buang-buang waktu, jadi pembunuhan pedang.
Tunggu, aku sudah memikirkan cara. Yu Jens sibuk berteriak. Katakan, dengan cara apa? Jalannya adalah, jalannya. Yu Jens berkeringat tetapi tidak ada yang dikatakan tentang jalannya. Katakan. Pada saat itu, Yu Jens ingat bahwa kekaisaran tanpa bulan memiliki harta karun, ginseng 10.000 tahun, yang bahkan raja tidak berani mengambilnya karena itu adalah sesuatu yang kaisar enggan ambil, dan kaisar berencana untuk mengambilnya. Ginseng 10.000 tahun di masa depan ketika dia merasakan keadaan pikiran yang melampaui alam persatuan, dan mungkin dia bisa melampaui alam persatuan dalam satu gerakan. Dengan tergesa-gesa, Yu Jens tidak punya pilihan selain mengatakan, aku tahu cara mengobatinya. Kekaisaran tanpa bulan memiliki ginseng 10.000 tahun, jika adikmu dapat mengambil ginseng 10.000 tahun ini, dia pasti akan dapat pulih. Jadi sekarang kamu harus menemukan cara untuk memasuki istana dan mencuri ginseng 10.000 tahun ini, lalu membuat obat primer dan memberikannya kepada adikmu untuk diambil. Ginseng 10.000 tahun. Alis Mu Qianji terangkat, ginseng berusia 10.000 tahun ini jelas merupakan harta yang luar biasa. Ya, di mana ginseng berusia 10.000 tahun? Di istana, dikabarkan bahwa ini adalah kaisar tertinggi yang bersiap untuk memasuki alam mistik berikutnya di masa depan. Kapan digunakan untuk membantu? Aku bertanya padamu apa yang diperlukan untuk mendapatkan ginseng 10.000 tahun ini. Aku tidak tahu tentang itu, tapi ginseng 10.000 tahun ini adalah harta nomor satu kekaisaran tanpa bulan. Kita tidak semudah itu mendapatkannya. Nak, sebaiknya kau menyerah, bukan berarti aku tidak akan menyelamatkannya, saudaramu itu karena tanpa ginseng 10.000 tahun ini sebagai obat primer, sangat tidak mungkin untuk menyembuhkan. Jika gadis itu bisa mendapatkan ginseng 10.000 tahun, maka aku pasti akan memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkan saudaramu. Bagus, kalau begitu aku akan mencuri ginseng 10.000 tahun. Bagus, kalau begitu aku akan menunggumu untuk mendapatkannya kembali. Yu Jens mengetuk ke dalam dan berkata pelan, wanita bodoh, ginseng 10.000 tahun digunakan oleh kaisar tertinggi kita, salah satu dari 30 pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia untuk serang alam berikutnya, dan kamu ingin mencurinya, tunggu kematianmu. Mu Qianji juga tahu bahwa jika dia benar-benar ingin memasuki istana untuk mencuri harta terbesar kekaisaran tanpa bulan, ginseng 10.000 tahun, aku khawatir itu akan berbahaya, tetapi tidak peduli seberapa berbahayanya itu, Mu Qianji akan pergi untuk mencurinya dan memberikannya kepada Tang Zichen untuk digunakan, bahkan jika Yu Jens ini berbohong padanya, dia akan mencuri ginseng 10.000 tahun ini demi harapan sekecil apapun. Dengarkan aku, kalian berdua, jaga baik-baik saudaraku, aku akan memasuki istana untuk mencuri ginseng 10.000 tahun. Baik-baik, jangan khawatir, kami pasti akan melayani saudaramu dengan baik. Jika dia mengalami kerusakan atau tidak senang dengan cara apapun, aku akan membunuh kalian semua secara setara. Bagus. Mu Qiancheng berkata kepada Tang Zichen, menteri kecil, tunggu aku di sini, kakak akan pergi dan membawa ginseng 10.000 tahun untuk menyembuhkanmu, dan aku akan kembali dalam 3 hari. Kakak, aku juga ingin pergi, menteri kecil tidak ingin berada di sini. Jadilah baik, kakak tidak bisa membawamu bersamanya, kamu bermain di sini, mereka tidak berani menggertakmu, jika mereka menggertakmu atau membuatmu tidak bahagia, kembali dan beritahu kakak, dan dia akan membunuh mereka, baiklah. Petik 2. Oh, kalau begitu kakak akan pergi. Mu Qianji memelototi Eugen dan hantu katak tua dengan waspada, kedua tubuh itu sedikit gemetar. Setelah Mu Qianji pergi, kedua hantu tua itu merasa lega. Hantu tua kodok sibuk bertanya, saudaraku, bisakah ginseng 10.000 tahun benar-benar menyembuhkan otak orang bodoh ini? Kakak senior, bagaimana saya tahu, tidak bisakah Anda melihat bahwa iblis wanita itu hanya ingin membunuh kita? Saya sedang terburu-buru dan tiba-tiba teringat salah satu dari 5 harta dunia yang menakjubkan, ginseng 10.000 tahun, dan kemudian aku sedang terburu-buru dan membiarkan iblis wanita itu mencurinya. Jadi kami akhirnya melarikan diri untuk sementara waktu. Jika kami tidak menipunya, kami pasti sudah mati. Iblis perempuan itu memasuki istana untuk mencuri ginseng 10.000 tahun, pasti tidak akan kembali.
Tapi, racun kita belum hilang. Selain itu, bagaimana jika dia kembali hidup-hidup dengan ginseng 10.000 tahun? Saat itu, kamu berbohong padanya bahwa itu bisa diobati, bukankah akan terungkap? Eugene berkata dengan sedih, jika dia benar-benar hidup kembali dengan ginseng berusia 9 tahun, maka mari kita bicarakan itu. Meskipun saya hanya mengatakan apa yang saya yakini, tetapi ginseng berusia 9 tahun itu adalah salah satu dari 5 keajaiban, harta dunia. Mungkin kucing buta bertemu tikus mati dan benar-benar menyembuhkannya. Aduh, kita hanya perlu melihat apa kehendak surga nanti. Saya harap 5 harta karun menakjubkan dunia yang terkenal ini benar-benar dapat menyembuhkan otak orang bodoh ini. Tapi sayang sekali, salah satu dari 5 harta karun menakjubkan dari ginseng berusia 10.000 tahun yang berharga, membawanya ke orang bodoh ini untuk dimakan itu benar-benar pemborosan yang sembrono, bahkan kaisar tidak akan mau mengambilnya. Itu akan sangat bagus jika itu diberikan kepada saya, setidaknya itu bisa membuat saya beberapa lusin tahun lebih muda. Itu adalah tonik yang hebat dalam tonik yang hebat. Eugene tampak berdaging untuk sementara waktu. Di dunia ini, ada 5 harta karun besar yang menakjubkan, dan ginseng 10.000 tahun kekaisaran bulan adalah salah satunya. 5 harta yang menakjubkan ini, mengumpulkan esensi matahari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya. Apa sebenarnya efeknya, juga tidak mungkin untuk mengatakan, bagaimanapun juga tidak ada yang memakannya dalam kenyataan, hanya untuk melihat dalam catatan sejarah bahwa seseorang telah memakannya sejak lama, lalu efek itu sangat hebat. Orang tua yang memakannya beberapa lusin tahun lebih muda adalah perubahan paling langsung. Tang Zichen tiba-tiba berkata, saya ingin bermain game. Hantu tua kodok mencibir, bodoh, jika kamu terlalu banyak bicara aku akan memotongmu sampai mati. Jika bukan karena kamu bodoh, aku tidak akan menderita kejahatan ini hari ini. Aku ingin bermain game, kalian berpura-pura menjadi anjing untukku mainkan, cepatlah. Yoho, dan mari kita bermain anjing. Apakah aku ingin memainkan kakak iparmu? Apakah kamu ingin menunggangi adikmu? Tang Zichen menunjuk kedua hantu tua itu dan berkata, baiklah, kamu tidak mendengarkanku dan menggertakku. Ketika saudara perempuanku kembali, aku akan memberitahunya. Hahaha, bodoh, kamu bahkan tidak tahu apakah kakakmu masih bisa hidup kembali. Kami belum menemukanmu untuk mengeluarkannya, dan kamu masih di sini untuk memprovokasi kami. Kakak senior, mengapa kita tidak beri pelajaran pada si bodoh ini dan singkirkan amarah ini? Kalau iblis wanita itu kembali hidup-hidup, kita akan menggunakan teknik tanpa meninggalkan jejak. Aku akan membiarkan cacing jantung pengeboran mengebor ke dalam tubuhnya dan menyiksanya dengan kejam. Baik, kakak senior akan memastikannya. Hantu kodok tua itu tiba-tiba mengambil seekor cacing seukuran jarum dan benang, memandang Tang Zichen dan berkata, bocah bodoh, nikmati rasa cacing yang mengebor hati. Tang Zichen mendengus, beraninya kamu menggertak saya, tetapi menteri kecil tidak mudah diganggu. Saudari memberitahu menteri kecil, jika ada yang menggertak saya, pukul dia dengan pisau. Fiuh. Tang Zidun mengeluarkan pisau dan melemparkannya ke hantu kodok tua itu. Ah! Detik berikutnya, hantu kodok tua itu menjerit, telapak tangannya yang menggenggam serangga yang menggetarkan hati itu terbelah dua, hanya dari tengah jari tengah dan membuka semua jalan ke pergelangan tangan. Darah tiba-tiba berkobar, dan hantu kodok tua mengeluarkan raungan membunuh babi. Ah! Eugene juga bodoh, dia sepertinya bisa membayangkan betapa sakitnya kakak laki-lakinya itu. Tang Zichen berkata, mari kita lihat apakah kalian masih berani menggertak pelayan kecil. Ah! Hantu kodok tua jatuh ke tanah dan berguling kesakitan. Eugene sibuk berjalan dan berkata, bingung, kakak senior, meskipun saya tahu itu sakit, tidak terlalu buruk bahwa Anda berguling-guling di tanah kan. Kak, pergi dan bantu aku mengeluarkan bel penarik serangga. Cacing jantung bor itu menggali ke dalam tubuhku. Ah, sakit. Ternyata Tang Zichen baru saja mematahkan telapak tangannya menjadi 2 bagian dengan 1 tebasan, dan cacing jantung pengeboran yang dipegangnya mengambil kesempatan untuk mengebor ke dalam tubuhnya sendiri. Hantu katak tua harus menanggung tidak hanya rasa sakit dari telapak tangannya pecah menjadi 2 bagian, tetapi juga rasa sakit dari cacing jantung pengeboran.
Setelah cobaan yang menyakitkan, cacing jantung pengeboran di tubuh hantu tua kodok akhirnya keluar, dan luka di tangannya sembuh. Lagi pula, ada penyembuh kelas 15 di sini. Tang Zichen memotong pinggangnya dan berkata, cepat katakan, apakah kamu masih ingin menggertak menteri kecil? Hantu tua kodok dan janggut marah Eogen bergetar. Pada akhirnya siapa yang menggertak siapa yang sekarang? Mereka berdua telah mengutuk. Sial, Iki menurun seperti ini, masih bisa bertarung. Pada akhirnya monster seperti apa? Cepat katakan, masih berani menggertak punggawa kecil itu? Jangan berani. Kedua iblis tua itu berkata sangat tidak senang di dalam. Lalu apakah kamu ingin mendengarkan kata-kata menteri kecil itu? Kedua hantu tua itu menggigit gigi mereka dan sangat banyak berkata, ya. Keduanya sepertinya tidak bisa mengangkat kepala mereka, terlalu memalukan untuk diganggu seperti ini oleh orang bodoh yang iknya hanya seperti anak kecil. Jika kata-kata itu diterima keluar, mereka sendiri akan terlalu malu untuk mengklaim bahwa mereka adalah peracun nomor 1 dan penyembuh nomor 1 dari kekaisaran tanpa bulan. Bagus, sekarang, bermainlah dengan menteri kecil kalian berdua, berpura-pura menjadi anak anjing, dan siapapun yang tidak terlihat seperti itu, menteri kecil akan memukulnya dengan pisau. Oh! Kedua iblis tua itu berteriak, berpikir bahwa iblis itu telah pergi dan bisa bernafas lega, tetapi saya tidak berharap bahwa iblis kecil ini bahkan lebih buruk dan akan menggunakan pisau jika dia tidak setuju. Setelah setengah hari bermain, kedua hantu tua itu memar dan babak belur. Untungnya ada penyembuh kelas 15 di sini, atau mereka akan mati kehabisan darah. Saat ini, Mu Qianji dicampur ke dalam jajaran pelayan istana. Dan, dengan menggunakan teknik sihir, Mu Qianji telah melakukan penyelidikan awal. Ginseng 10.000 tahun disembunyikan di tempat yang sangat rahasia, tempat yang hanya diketahui oleh kaisar tertinggi dan raja. Mu Qianji mulai duduk dan memikirkan di mana tempat tersembunyi ini. Jika saya adalah kaisar tertinggi kekaisaran tanpa bulan, maka saya pasti tidak akan menyembunyikan ginseng 10.000 tahun yang begitu berharga di sisi saya. Jika seseorang datang untuk mencurinya, menyembunyikannya di sisi saya akan menjadi yang paling berbahaya. Di mana tempat paling aman dan tak terduga untuk menyembunyikannya? Mu Qianji merenung keras. Mu Qianji hanya bisa menanyakannya sampai saat ini, karena tidak peduli seberapa banyak dia bertanya, tempat tersembunyi ini hanya akan diketahui oleh raja dan kaisar tertinggi, dan tidak ada cara untuk mengetahuinya lagi kecuali bertanya langsung kepada mereka berdua. Mu Qianji berkata, tersembunyi di dalam istana, kemungkinan ini tidak terlalu tinggi. Ginseng berusia 10.000 tahun yang sangat berharga, pasti akan didambakan oleh banyak orang. Bersembunyi di istana, jika orang kuat datang untuk menemukannya, itu juga tidak aman. Lalu, di mana tepatnya mereka akan menyembunyikannya? Tepat pada saat ini, dua pelayan istana lewat tidak jauh, dan salah satu dari mereka berkata akan ada upacara dalam beberapa hari, dan para petinggi telah memerintahkan agar pemakaman kerajaan harus segera dan menyeluruh diperbaiki. Mendengar ini, mata Mu Qianji berbinar. Benar, bersembunyi di Royal Cemetery, kemungkinan ini agak tinggi. Royal Cemetery tidak di dalam istana, tetapi juga tidak terlalu jauh, sehingga bisa tidak terduga dan juga terlindungi pada waktunya. Haha, Royal Mausoleum, aku harus pergi ke tempat ini sekarang dan mencarinya, mungkin, sangat beruntung menemukannya di Mausoleum Kerajaan. Mu Qianji sangat gembira, orang biasa tidak akan mengira bahwa ginseng berumur 10.000 tahun yang begitu berharga akan disembunyikan di kuburan. Mu Qianji segera meninggalkan istana dan langsung menuju pemakaman kerajaan. Pemakaman kerajaan tidak memiliki banyak penjaga selain beberapa penjaga, dan selain itu, kekuatan Mu Qianji tidak lemah, sehingga rata-rata orang tidak akan mengharapkan siapapun untuk datang ke pemakaman, yang merupakan tempat leluhur-leluhur generasi masa lalu terkubur. Pemakaman kerajaan berada di sudut barat laut istana, sekitar beberapa kilometer jauhnya dari istana, di sebuah bukit kecil. Sebuah kuburan tunggal di bukit kecil itu seluas ratusan meter persegi, dan setiap kuburan dibangun sebagai kuburan orang mati yang mewah, villa.
Di permukaan itu tampak seperti hanya satu makam mewah, tetapi Mu Qianji tahu bahwa di bawah setiap makam ada ruang besar, setara dengan ruang bawah tanah tempat peti mati disimpan, serta beberapa benda pemakaman dan bahkan beberapa orang hidup untuk menemani mereka. Jika ginseng 10.000 tahun kekaisaran abadi lunar benar-benar tersembunyi di pemakaman kerajaan, maka itu pasti disembunyikan di bawah salah satu kuburan, tempat yang pasti sangat rahasia. Mu Qianji memindai seluruh kuburan, setidaknya ada beberapa ratus kuburan, yang salah satunya memiliki ginseng 10.000 tahun yang terkubur di bawahnya. Itu adalah masalah, selalu tidak mungkin untuk menggali setiap kuburan dan pergi ke tanah untuk melihat di sana akan mudah ditemukan dengan begitu banyak gerakan, dan karena tersembunyi di sini, tidak diragukan lagi bahwa Raja Kekaisaran Bulan, serta Kaisar tertinggi akan selalu secara sadar memperhatikan sisi ini. Tapi kesadaran mereka, di mata orang lain, harus menjadi tidak sadar lagi, atau itu akan menarik perhatian orang lain. Mu Qianji cukup pintar dan segera berkata tidak mungkin ratusan kuburan di sini memiliki ginseng berusia 10.000 tahun yang tersembunyi di bawah tanah. Ini karena, jika seseorang mencari tempat ini, mereka pasti akan mengangkat setiap makam untuk mencarinya itu, jadi jika aku jadi mereka untuk berjaga-jaga aku akan bersembunyi di beberapa tempat yang paling tidak mencolok di sekitar kuburan. Tapi tempat yang paling tidak mencolok ini adalah salah satu tempat termudah bagi seseorang untuk secara sadar memperhatikannya. Di mana tempat yang paling tidak mencolok ini? Mu Qianji bersembunyi di atas pohon dan mengamati seluruh kuburan. Ratusan kuburan itu jelas merupakan tempat yang paling mencolok saat Mu Qianji mengamati sekeliling kuburan, dan tiba-tiba ada tempat yang menarik perhatian Mu Qianji. Tempat itu adalah tempat yang paling kotor, ada beberapa lilin dupa kertas perak dan beberapa persembahan berserakan di sana. Setiap hari kuburan memiliki orang khusus yang datang untuk membersihkannya, mempersembahkan dupa, dan mengirim persembahan. Hal yang menarik perhatian Mu Qianji bukanlah tempat ini dipenuhi dengan persembahan, melainkan tempat ini berada tepat di depan beberapa aula istana beberapa kilometer jauhnya. Setiap sudut aula istana itu bisa disapu ke sini dalam sekejap. Mu Qianji berkata, jika tebakanku benar dan tersembunyi di kuburan, maka tempat ini pastilah tempat yang paling mungkin untuk menyembunyikan ginseng 10.000 tahun. Keduanya berada di dalam kuburan, yang tidak akan diduga orang saat ini, tapi itu juga di lokasi pemakaman yang paling tidak mencolok dan beberapa kilometer jauhnya di mana istana masih dapat dipantau dengan baik. Tempat apa yang lebih baik untuk menyembunyikan ginseng 10.000 tahun selain di sini? Ya, tidak ada tempat yang lebih baik dari ini, tersembunyi jauh di dalam hutan jauh dari istana kalau ada orang yang tidak sengaja menemukannya. Ini jelas bukan risiko yang harus diambil, tersembunyi di istana, jika orang lain datang untuk merampoknya, tempat pertama yang mereka pikirkan adalah di sini. Mu Qianji tampaknya yakin bahwa tempat ini, 9 dari 10, benar-benar menyembunyikan ginseng 10.000 tahun. Sekarang itu hanya masalah menunggu larut malam, dan larut malam, Mu Qianzu akan bergerak. Larut malam, Mu Qianji, mengenakan pakaian malamnya, menyelinap ke kuburan, beberapa burung gagak mengaum putus asa di suatu tempat menambahkan sedikit kengerian ke kuburan yang gelap dan tak kenal ampun, dan seluruh kuburan juga terasa menyeramkan. Swoosh, Mu Qianji melambaikan tangannya, beberapa daun diayunkan dan membunuh burung-burung gagak itu. Mu Qianji berhati-hati, bagaimana jika gagak-gagak ini dilatih? Oleh karena itu, lebih aman untuk membunuh beberapa gagak itu. Faktanya, Mu Qianji benar-benar menebak dengan benar, burung-burung gagak itu benar-benar terlatih, dan begitu Mu Qianji memasuki kuburan tadi, burung-burung gagak itu mulai berkokok. Apa yang tidak diketahui Mu Qianji adalah bahwa burung-burung gagak yang baru saja dibunuhnya hanyalah beberapa dari mereka. Ketika Mu Qianji baru saja memasuki kuburan, beberapa burung gagak lainnya telah terbang menuju istana. Sayangnya, Mu Qianji tidak tahu itu. Mu Qianji segera bergerak dan memegang tumpukan. Menebang di tempat di mana sampah kurban itu. Boom!
Tanah bergetar, dan Mu Qianji segera merasa ada batu besar yang menghalangi bagian bawah. Benar-benar ada yang salah, tempat yang bagus untuk menimbun sampah. Mengapa kamu mengubur batu yang tebal? Aku khawatir itu sulit untuk masuk ke sini. Namun, Mu Qianji tidak gugup karena ini semua sesuai harapan Mu Qianji. Mu Qianji sudah menduga bahwa pasti ada batu yang sangat keras dan sangat tebal yang menghalanginya. Oleh karena itu, Mu Qianji membuat keputusan cepat dan mengeluarkan sebungkus besar sesuatu dari pakaian tidurnya. Ini adalah bahan peledak. Paket besar bahan peledak ini cukup untuk meledakkan batu besar itu sekaligus dan kemudian, begitu hancur, Mu Qianji bisa menamparnya. Tentu saja, bahkan jika dia tidak menggunakan bahan peledak, Mu Qianji masih bisa menghancurkannya, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama, dan juga menghabiskan kekuatan internalnya. Jika Moon Never Falling Empire diperingatkan, itu akan lebih dari cukup. Sekarang, di istana. Gagak, gagak. Kuek, kuek, kuek. Beberapa burung gagak terbang di atap aula istana kekaisaran, berderak dan berkokok. Di dalam aula istana, seorang lelaki tua pada awalnya tidak menyadarinya, tetapi di detik berikutnya, dia tiba-tiba menyadarinya. Tidak bagus, itu pasti seseorang yang membobol mausolem larut malam. Pria tua ini, yang telah berguling dan sudah tertidur, adalah Raja Kekaisaran Tanpa Bulan, Moon Mang. Dan di bawah tanah, meskipun sangat jauh di bawah tanah, seorang lelaki tua dengan wajah pucat juga membuka matanya sekaligus, dan di detik berikutnya, lelaki tua ini bergegas ke tanah, dan kemudian melarikan diri ke mausolem beberapa kilometer jauhnya. Boom! Di kuburan, ledakan keras terjadi, dan sekantong besar bahan peledak meledak. Sayangnya itu tidak meledak, namun, retakan muncul. Mu Qianji menamparkan, dan tiba-tiba, batu besar itu terbelah menjadi 5 potong, dan seluruh tubuh Mu Qianji juga segera masuk ke dalam rongga di bawah batu. Rongga itu memiliki kedalaman sekitar 3 meter dan lebar 2 meter. Dan baru pada saat itulah Mu Qianji menemukan bahwa rongga itu sebenarnya digali dari batu besar mentah yang menyebabkan fakta bahwa semua pihak harus memecahkan batu tebal itu untuk memasuki rongga. Untungnya, Mu Qianji cukup cerdik untuk membawa bahan peledak, jika tidak maka tidak akan mudah untuk masuk. Di tepi rongga, terkubur di dalam batu ada sebuah kotak. Kotak ini terlihat sangat bermutu tinggi, setidaknya tidak perlu khawatir terkorosi oleh air. Mu Qianji tidak punya waktu untuk membuka kotak dan memverifikasi apakah itu ginseng berusia 10.000 tahun. Karena, bagaimanapun itu sudah ada di sini, Anda hanya dapat mengambil kotak ini jika Anda membuka kotaknya, juga jika Anda tidak membuka kotak. Jadi mengapa membuang waktu untuk membukanya, sehingga memberikan musuh kesempatan yang lebih besar untuk menemukannya. Mu Qianji mengambil kotak itu dan bergegas ke tanah dalam sekejap mata. Bang! Begitu Mu Qianji bergegas ke tanah, serangan telapak tangan yang kuat tiba-tiba terbang di udara itu dari seorang pria kuat yang beberapa kilometer jauhnya. Orang yang datang dari jarak beberapa kilometer dengan serangan telapak tangan ini adalah kaisar tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan yang terkenal, layak menjadi salah satu dari 30 puncak terkuat di seluruh dunia, masih sangat kuat bahkan dari jarak beberapa kilometer. Wow! Mu Qianji hanya merasakan tubuhnya seringan bulu, dan tiba-tiba terbang ke kejauhan. Untungnya itu adalah serangan telapak tangan dari jarak 1 kilometer, jika dekat maka dia pasti akan mati. Tetapi bahkan sekarang, Mu Qianji tidak tahu seberapa parah dia terluka, dan dia tidak punya waktu untuk peduli. Seperti yang diharapkan, pria kuat dari Kekaisaran Lunar Unvalen datang, hanya 1 langkah di belakang. Untungnya, Mu Qianji tidak jangan buang waktu itu dengan membuka kotak di gua batu untuk memverifikasi, jika tidak, dia akan terjebak di luar. Mu Qianji mengeluarkan 2 bola seukuran telur bebek dari lengan bajunya dan menghancurkannya ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bola-bola itu meletus dengan asap putih. Asap putih ini untuk sementara dapat menutupi dirinya sendiri, tetapi juga penuh dengan racun, dan dapat meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri sebanyak yang dia bisa, dan mati malam ini bukanlah hal yang mustahil.
Mu Qianji mengambil keuntungan dari asap dan segera melarikan diri, tubuhnya memutar sejenak, seperti yang digunakan Tang Zichen untuk melakukan teknik penyusutan tulang, menggunakan telapak tangannya sebagai ujung, tubuhnya lonjong, dan kemudian menggali ke dalam tanah. Ini adalah teknik pelariannya yang terkenal, dia terlalu pandai dalam seni bela diri sampingan semacam ini. Menunggu beberapa detik kemudian, baik kaisar dan raja kekaisaran tanpa bulan bergegas masuk beberapa kilometer jauhnya dalam hitungan detik. Namun, asap besar yang menghalangi area di mana Mu Qianji baru saja muncul tidak dapat dilihat dan telapak tangan kaisar melambai dan angin palem meniup asapnya, sementara Mu Qianji sudah pergi. Ayah, ginseng 10.000 tahun itu hilang, kata raja. Ah! Kaisar meraung kemarahan yang mengerikan. Ayah, di mana pria itu? Kaisar melihat ke tanah, tanda yang sangat jelas. Teknik penjara bawah tanah. Seni bela diri yang sudah lama hilang ini, tetapi masih ada orang yang mengetahuinya. Ah, teknik bumi yang diangkut. Wah, orang itu telah melarikan diri, dia menggunakan teknik pertapa untuk melarikan diri, tidak ada jejaknya kecuali tanahnya digali. Ah, siapa itu? Raja juga marah juga mengaum, salah satu dari 5 harta dunia yang menakjubkan begitu saja, dicuri di depan matanya. Sebagai tindakan pencegahan, Mu Qianji tidak melarikan diri dari tanah hanya beberapa kilometer jauhnya, tetapi hanya 10 kilometer jauhnya, dan kebetulan berada di arah kediaman hantu tua katak. Hanya saja, casting teknik pertapa diperlukan untuk melukai otot dan tulang, seperti kata pepatah, melukai otot dan tulang selama 100 hari, jadi sudah terbukti dengan sendirinya berapa banyak kerusakan 10 km teknik pertapa telah dilakukan pada Mu Qianji, ditambah dia telah menerima tamparan dari kaisar tertinggi. Selusin kilometer jauhnya, di sebuah gang kecil, Mu Qianji tiba-tiba melarikan diri dari tanah dengan keras. Setelah melarikan diri, pakaian di tubuhnya juga menjadi kain, berlumuran darah dan luka-luka. Seluruh orang seperti menumpahkan lapisan kulit. Mu Qianji dengan lemah duduk di tanah, yang membuka kotak itu. Di bawah sinar bulan, Mu Qianji melihat sebuah ginseng tebal lengan tergeletak di dalam kotak. Ho, ginseng 10.000 tahun, akhirnya saya mendapatkannya. Tidak sia-sia saya menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkannya. Apakah itu efektif atau tidak? Tidak ada salahnya memberikannya kepada menteri kecil Puff. Tiba-tiba, seteguk darah menyembur keluar, baru kemudian Mu Qianji meletakkan kotak itu dan memeriksa luka-lukanya, dan itu memang luka yang sangat serius. Mu Qianji tertawa pahit dan dengan cepat berdiri, bahkan sehari tanpa melihat dia agak merindukan Tang Zichen. Saya tidak tahu apakah dia berperilaku baik hari ini, apakah kedua hantu tua itu menggertaknya, sepertinya dia secara tidak sadar memperlakukannya. Tang Zichen sebagai seorang anak di dalam. Mu Qianji kembali ke rumah hantu tua kodok. Hantu tua kodok dan Eugene sama-sama dilempar oleh Tang Zichen hari ini. Untungnya, Tang Zichen tertidur di malam hari, jadi mereka bisa bernapas lega. Mereka berencana mengambil kesempatan untuk pergi di malam hari, tapi mereka masih diracuni. Itu sangat menyakitkan. Tidak pergi juga. Juga tidak. Saat itu, sebuah suara di pintu berkata, "Mau pergi." Itu penyihir itu. Kulat tua dan Eogen tiba-tiba terkejut, dan bergegas keluar rumah, hanya untuk melihat Mu Qianji berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun wanita yang tidak sama dengan yang dia tinggalkan kemarin, bukan mengetahui dari mana ia dicuri. "Senior, kamu kembali, itu apakah kamu mendapatkan ginseng 10.000 tahun?" bisik Eugene. Mu Qiandong mengeluarkan ginseng berusia 10.000 tahun dan berkata, "Aku mendapatkannya kembali. Eugene, bisakah kamu mengobati saudaraku sekarang?" "Apa? Kamu benar-benar mendapatkannya kembali?" Gen dan hantu tua kodok tercengang. Mereka berpikir bahwa Mu Qianji pergi untuk mencuri ginseng 10.000 tahun, ada kematian dan tidak ada kehidupan. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri kembali, dia terluka parah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia tidak hanya kembali utuh, dia benar-benar mencuri ginseng 10.000 tahun. Eugene tergagap, tentu saja dengan ginseng abadi, tentu saja, mudah saja Anda hanya perlu memberikan ginseng abadi langsung kepada saudara Anda untuk diambil, besok alami. Bagus, kuharap kamu tidak berbohong padaku.
Mu Qianji berbalik dan berjalan pergi, menuju ke kamar tempat Tang Zichen tinggal. Dia sudah tahu di kamar mana Tang Zichen sedang tidur saat ini. Setelah Mu Qianji pergi, hantu katak tua berkata, "Saudaraku, setelah makan ginseng 10.000 tahun, apakah besok benar-benar baik? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Tapi, kamu bilang padanya aku tak berdaya, bagaimana lagi aku bisa mengatakannya jika aku tidak mengatakannya seperti itu? Aku berharap ginseng 10.000 tahun, benar-benar dapat menyembuhkannya. Kurasa, ginseng 10.000 tahun, 5 keajaiban langka yang langka, harta karun dunia, seharusnya, harus bisa, aku hanya bisa berdoa, jika tidak baik besok, itu akan menjadi akhir dari kita." Mereka berdua menghela nafas sedih. Mu Qianji kembali ke kamar tempat Tang Zichen sedang tidur, ternyata kamar paling mewah dan nyaman. Mu Qianji berkata dalam hatinya, sepertinya kedua hantu tua itu, sikap mereka terhadap Tang Zichen masih baik-baik saja. Faktanya, di mana Mu Qianji tahu bahwa mereka membenci Tang Zichen sampai ke tulang, di mana akan memberi Tang Zichen yang terbaik adalah ruang untuk tinggal. Ini adalah Tang Zichen sendiri. Iknya adalah seorang anak tetapi hantu dan roh, setengah kehilangan tidak dapat makan. Pengadilan kecil, bangunlah. Menteri kecil. Kakak, kamu kembali, aku sangat merindukanmu, menteri kecil. Tang Zichen terbangun dalam tidurnya, dan ketika dia melihat Mu Qianji, dia melemparkan dirinya ke pelukan Mu Qianji dengan gembira. Kakak juga merindukan menteri kecil. Pelayan kecil tidak akan pernah terpisah dari suster lagi. Bagus, jangan pernah berpisah lagi. Hari itu kakak tidak ada di sini. Apakah menteri kecil baik-baik saja? Apakah mereka menggertakmu? Mereka mencoba menggertak menteri kecil, tetapi, ya, jika mereka menggertak saya, mereka akan memukuli mereka dengan pisau. Jadi mereka mencoba menggertak saya, tetapi menteri kecil menikam mereka dengan pisau, dan membiarkan mereka bermain pura-pura sebagai anak anjing. Wow, pelayan kecil sangat baik, dia masih bisa menggertak orang lain bahkan setelah itu. Mu Qianji hehehe tersenyum. Kakak, mengapa kamu baru kembali sekarang? Aku tidak bisa tidur ketika kakak tidak ada di sini, menteri kecil. Baiklah, bukankah saudari kembali sekarang, menteri kecil? Jangan tidur sekarang, ayo, makan satu hal. Hal seperti apa? Ginseng 10.000 tahun, setelah memakannya besok pagi kamu akan baik-baik saja. Bagus. Mu Qianji membawa ginseng 10.000 tahun langsung ke Tang Zichen untuk dimakan, dan Tang Zichen tidak tahu bahwa itu adalah 5 harta karun menakjubkan dunia yang tak tertandingi, jadi dia segera mengklik dan memakannya. Kakak, kamu juga menggigit. Tidak, kakak tidak akan memakannya. Jika kakak tidak memakannya, maka menteri kecil juga tidak akan memakannya. Tang Zichen melemparkan ginseng 10.000 tahun ke tanah dan pergi. Barang yang sangat berharga, tetapi kamu membuangnya seperti ini. Mu Qianji terdiam, kurasa jika kaisar tahu bahwa harta yang begitu berharga dilemparkan seperti ini oleh Tang Zichen, dia pasti akan marah dan muntah darah. Kakak memakannya dengan menteri kecil sebelum menteri kecil memakannya. Baiklah, tapi kakak hanya akan makan 1 gigitan, tidak lebih, atau kamu tidak akan cukup baik untuk kakak. Oh baiklah. Mu Qianji makan 1 gigitan, lalu sisanya membawanya ke Tang Zichen. Mu Qianji menggigit mulutnya dan merasakan, sekaligus, hangat di dalam perutnya, dan luka dalam yang parah yang dideritanya malam ini, serta luka pada otot dan tulangnya karena melakukan teknik pengangkutan, serta daging berdarah, dan kulit, segera mulai sembuh dan pulih dengan cepat. Wow, aku baru saja menggigit, luka internal dan eksternal di tubuhku segera diperbaiki dengan mata telanjang. Astaga, itu layak menjadi ginseng berusia 10.000 tahun, ini terlalu kencang. Mu Qianji sangat terkejut di dalam, dia hanya mengambil 1 gigitan. Mu Qianji memandang Tang Zichen seperti makan ketimun kering, klik 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 klik, makan begitu banyak, Tuhan tahu seberapa dalam perbaikan ini. Mu Qianji memandang Tang Zichen dengan harapan besar, berharap bahwa tonik hebat ginseng 10.000 tahun, setelah Tang Zichen memakannya, dia benar-benar dapat pulih. Kakak, menteri kecil sudah cukup makan. Jika kamu kenyang, selamat tidur. Tapi, suster, menteri kecil merasa sangat panas di perutnya.
Perutku panas, tidak apa-apa, biar panas. Tapi, cacing kecil di bagian bawah perutku bengkak. Mu Qianji bingung dan terpana apa cacing kecil itu. Ketika Mu Qianji melihat ke bawah perut Tang Zichen, dia mengerti cacing kecil yang dia bicarakan. Ah! Mu Qianji berteriak, melompat panik dan menoleh. Kakak, ada apa denganmu? Pada saat ini, pikiran Mu Qianji hampir kosong. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, dan dia sudah memerah. Pengadilan kecil cepat pakai selimutnya. Kenapa, menteri kecil masih ingin suster menceritakan sebuah kisah kepadaku? Taat dan pakai selimut atau kakak akan mengabaikanmu. Oh. Tang Zichen menutupi selimut, baru kemudian Mu Qianji berbalik, dan menghela napas dalam-dalam dan menepuk dadanya sendiri. Sungguh mengejutkan, Mu Qianji merasa bahwa dia benar-benar tidak murni sejak merawat Tang Zichen. Bagaimana ini bisa terjadi? Menyebar untuk melihat orang-orang. Namun, Tang Zichen kembali tidur tak lama setelah itu. Mu Qianji tidak tidur sepanjang malam, dan selain itu, tidak lama sebelum fajar, menunggu keajaiban terjadi. Akhirnya, beberapa jam kemudian, fajar datang. Mu Qianji duduk di tempat tidur, menatap Tang Zichen, menunggunya bangun. Mu Qianji bersumpah bahwa begitu Tang Zichen bangun, dia harus menyelesaikan skor dengannya. Akhir-akhir ini, mengorbankan begitu banyak untuknya, dilempar sampai mati olehnya. Bagaimana mungkin dia tidak melampiaskan beberapa keluhan batinnya dengan benar? Tetapi pada saat ini, Mu Qianji tiba-tiba merasakan bahwa penampilan Tang Zichen, seolah-olah dia jauh lebih muda, sebelum berusia 21 tahun. Sekarang tampak seperti remaja berusia 18 tahun, jika Anda tidak melihatnya dengan serius Anda masih dapat mengatakan bahwa itu terlihat seperti remaja berusia 18 tahun jika Anda melihatnya dengan serius. Ginseng 10.000 tahun sangat kuat sehingga benar-benar membuat tubuh Tang Zichen kembali ke usia 18 tahun, meskipun berusia 18 tahun dan 21 tahun, tidak ada perbedaan, tetapi ini karena Tang Zichen tidak terlalu tua. Jika Tang Zichen berusia 40 atau 50 tahun, bukankah itu sama dengan jika dia bisa menjadi 20 tahun, benar-benar layak untuk ginseng 10.000 tahun. Akhirnya Tang Zichen perlahan membuka matanya. Mu Qianji menatap Tang Zichen tanpa berkedip, bertanya-tanya apakah dia benar-benar pulih. Namun, beberapa detik kemudian, Tang Zichen tiba-tiba memanggil kakak. Ah! Tiba-tiba, Mu Qianji berteriak sedih dari fakta bahwa Tang Zichen memanggil saudara perempuan. Dia tahu bahwa ginseng 10.000 tahun, yang tidak memiliki efek penyembuhan pada otaknya telah membuang-buang waktu. Kakak, ada apa denganmu? Apakah menteri kecil itu telah membuat saudara perempuan kesal di suatu tempat? Tang Zichen sibuk bertanya. Tidak ada. Mu Qianji berjalan keluar dari ruangan. Di luar, kodok tua dan Eogen sudah menunggu di sana. Sebenarnya mereka belum tidur semalaman, dan di dalam mereka berharap Tang Zichen benar-benar lebih baik sehingga nyawa kecil mereka terselamatkan. Fiuh! Sebelum Yu Jens bisa bereaksi, sebuah pedang ditaruh di lehernya. Mu Qianji berkata dengan dingin, kamu berbohong padaku, ginseng 10.000 tahun tidak menyembuhkan saudaraku, beraninya kamu berbohong padaku. Eugenius sangat frustrasi ketika dia mendengar bahwa itu belum sembuh. Hantu katak tua juga sibuk mengaum, tidak mungkin, hal yang langka, sebenarnya itu tidak bisa menyembuhkannya. Mata Mu Qianji dingin dan berkata, akhir dari berbohong padaku adalah kematian. Aku sudah memberimu kesempatan. Hahaha, hahaha. Gen tiba-tiba tertawa sedih. Kamu masih tertawa. Apakah kamu masih sengaja mempermainkanku? Eugenius berkata, penyihir, sejujurnya, hatiku ingin dia disembuhkan lebih dari yang kamu lakukan, tapi sayangnya, banyak hal tidak dapat diprediksi dan di luar kendali siapapun. Sekarang ginseng berusia 9 tahun tidak lagi efektif dalam menyembuhkan otaknya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi aku hanya mengada-ada. Penyihir, sebelum kamu membunuhku dengan tanganmu sendiri, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Katakan apa kata-kata terakhir lainnya. Sejujurnya, di dunia ini, aku khawatir tidak ada yang bisa menyembuhkan trauma mental kakakmu. Aku adalah penyembuh kelas 15 terbaik di dunia ini, dan sekarang bahkan aku tidak tahu apa-apa.
Penyembuh kelas 15 apalagi menyembuhkan saudaramu. Kecuali itu adalah penyembuh kelas 16 yang legendaris, tapi sayangnya penyembuh kelas 16 tidak ada di dunia ini. Baiklah, saya sudah menyelesaikan apa yang ingin saya katakan, jadi Anda lakukan dia. Mu Qianji tidak langsung melakukannya, bersenandung, apakah kamu mengatakan ini dengan sengaja membuatku kesal? Hahaha, orang akan mati, kata-katanya bagus, aku sekarat, aku masih kesal padamu, apa gunanya, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, sebelumnya aku tidak berani memberitahumu, jadi hanya dengan enggan berbohong padamu 10.000 tahun ginseng bisa, saya pikir Anda tidak bisa mendapatkan 10.000 tahun ginseng, jadi saya punya alasan untuk syirik, sayangnya begitulah, mungkin itu benar-benar saya dalam kesulitan. Tapi Mu Qianji tiba-tiba meletakkan pedangnya dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan saudaraku? Tidak, Eogens pasti akan menjawab. Jadi, dia tidak punya harapan. Saya tidak tahu tentang itu, bagaimanapun, saya hanya tahu bahwa tidak ada penyembuh yang bisa menyembuhkannya. Mu Qianji sedih dan sunyi di dalam, jadi tidak ada lagi mood untuk membunuh mereka. Tang Zichen tidak bisa disembuhkan, itu akan selalu seperti itu. Kemudian Eogens berkata lagi, penyihir, tidak ada penyembuh yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkannya, tetapi saya dapat menunjukkan metode yang mungkin ingin Anda coba. Metode apa? Apakah kamu tahu 5 harta karun yang menakjubkan di dunia? Ini adalah ginseng 10.000 tahun dari kekaisaran tanpa bulan, teratai salju kristal es dari gunung hamparan surga, otak suci kuno dari kekaisaran kera air, dan jejak yang hilang dari Vermilion Birdgrass, yang merupakan harta dari Beyond Villa saat itu, tetapi kemudian diserang dan Beyond Villa dihancurkan, dan Vermilion Birdgrass juga hilang. Dan yang kelima adalah yang legendaris yang bahkan tidak ada, cacing kaisar. Apa cacing kaisar? Alis Mu Qianji berkerut, jika 4 harta menakjubkan lainnya yang tidak pernah dikenal oleh Mu Qianji itu bisa dimengerti, tetapi cacing kaisar Mu Qianji akrab karena, di villa pedang terkenal, Tang Zichen telah menggunakan cacing kaisar sebagai ganti pedang bulan pemakaman, dan Tang Zichen telah memakan cacing kaisar. Dengan kata lain, 5 harta dunia yang menakjubkan, Tang Zichen telah memakan 2 di antaranya. Mu Qianji bertanya, apa maksudmu memberitahuku ini? Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda memberikan saudara Anda semua 5 harta terbesar di dunia, saya yakin bahwa mereka akan menyembuhkannya. 5 harta yang menakjubkan ini dapat sangat mengisi hampir semua bagian tubuh manusia, termasuk otak, saraf, meridian, jantung dan jiwa, otot dan tulang, dan sebagainya. Setiap bagian tubuh telah diisi ulang, dan saya tidak percaya itu tidak dapat disembuhkan. 4 lainnya, bagaimanapun, tidak mungkin. Es kristal salju lotus dan otak suci, yang masing-masing saat ini berada di gunung ujung surga dan kekaisaran kera air, mungkin masih memiliki peluang, tetapi rumput burung vermilion dan cacing kaisar tidak mungkin diperoleh, terutama cacing kaisar, yang merupakan catatan legendaris yang bahkan belum pernah dilihat siapapun, dan ketika dicatat dalam legenda tidak ada gambar. Rumput burung vermilion, bagaimanapun juga, setelah ada ia kehilangan jejaknya. Mu Qianji bersumpah, aku harus menemukan semua harta karun aneh ini. Eugenius mendengus, penyihir, sebaiknya kau menyerah, hanya cacing kaisar saja, kau tidak akan pernah bisa. Mu Qianji mencibir, aku tidak perlu lagi menemukan cacing kaisar. Apa? Jangan bilang kau tahu di mana ada. Serangga kaisar, saudaraku sudah memakan 2 dari mereka, dan sekarang dia telah memakan ginseng 10.000 tahun, hanya 3 lagi yang hilang, teratai salju kristal es, otak suci walet, dan rumput burung vermilion. Aku pasti akan dapat menemukan ketiganya. Ah, cacing kaisar telah memakan 2 dari mereka, ya ampun. Eugenius tidak bisa mengungkapkan kekaguman batinnya lagi, kesempatan apa yang dibutuhkan seseorang untuk dapat melakukan itu. Berpikir bahwa cacing kaisar adalah yang paling sulit baginya untuk mendapatkan, tapi dia sudah makan 2 dari mereka. Eogens berkata, sebelumnya aku masih heran mengapa saudaramu masih bisa bertahan dari pemberontakan roh yang begitu sombong, tetapi sekarang aku menyadari bahwa itu karena dia sudah memakan 2 cacing kaisar.
Penyihir, sebelum kau membunuhku, dapatkah Anda memberitahu saya siapa dia dan mengapa dia memiliki keberuntungan yang begitu kuat? Tang Zichen. Tang Zichen. Mungkinkah Tang Zichen yang sebelumnya menjadi sensasi dunia dan membunuh dua saudaranya di alam persatuan di bawah mata pemimpin korps tentara bayaran raja? Ya. Tidak heran dia bisa mempermainkan saudara-saudaraku meskipun IQ-nya menurun. Hantu kodok tua tidak bisa tidak senang, dia masih kesal karena dilempar-lempar oleh Tang Zichen selama sehari kemarin, tetapi sekarang dia tahu dari mana Tang Zichen berasal, dia sudah tidak senang. Mu Qianji berkata, baiklah, saya dalam suasana hati yang baik sekarang, demi Anda menunjukkan jalan kepada saya akan mengampuni hidup Anda kali ini. Tubuh Mu Qianji. Bayangan itu bergeser dan menamparkan punggung Eogen dan hantu tua kodok, dan mereka segera memuntahkan seteguk darah hitam. Mu Qian memberi mereka penawar racun. Terima kasih karena tidak membunuhku. Gen dan hantu tua kodok segera berlutut. Pada saat itu, Tang Zichen keluar dan berteriak, kakak, apa yang kalian bicarakan, kenapa menteri kecil tidak bisa mengerti? Tidak apa-apa, menteri kecil, kami pergi. Kemana, kakak? Untuk menemukan sesuatu yang lain untuk menyembuhkan menteri kecil. Kakak, bukankah kamu mengatakan bahwa menteri kecil akan lebih baik jika dia memakan yang kemarin? Belum, aku perlu makan yang lain, ayo pergi. 3 hari kemudian, Tang Zichen dan Mu Qianji meninggalkan Moon Never Falling Empire. Alasan mengapa 3 hari kemudian adalah karena kekaisaran tanpa bulan telah kehilangan ginseng 10.000 tahun, dan telah memenjarakan seluruh kekaisaran, tidak mengizinkan siapapun untuk masuk atau pergi, membalikkan kekaisaran. Pada akhirnya, tidak ada satupun kentut ditemukan sebelum Mu Qianji dan Tang Zichen bisa pergi, dan bagaimana raja dan kaisar kekaisaran tanpa bulan begitu marah ini tidak akan dirinci. Kakak, kita mau kemana? Tatapan Mu Qianji tegas saat dia berkata, gunung ujung surga. Hanya ada satu tujuan untuk pergi ke Heaven's Extinct Mountain untuk mendapatkan Ice Crystal Snow Lotus. Namun, itu pasti tidak semudah yang dipikirkan orang. Teratai salju kristal es adalah harta kota sekte surga. Saya mendengar bahwa teratai salju kristal es telah diwarisi di tangan sekte kepunahan surga selama ribuan tahun, dan leluhur sekte punah surga telah mengatakan bahwa di bawah sekte, selama seseorang mampu mencapai ambang batas alam leluhur, maka dia bisa menggunakan teratai salju kristal es untuk membantunya menembus ambang pintu. Sayangnya, setelah ribuan tahun warisan, masih belum ada seorang pun dari sekte penghancur surga yang bisa mencapai ambang alam leluhur. Namun, pada generasi ini, seorang jenius telah muncul, Master Sekte Surga saat ini, yang merupakan salah satu dari 30 Grandmaster Realm Persatuan Puncak di dunia, dan dia akan memiliki peluang yang sangat bagus untuk mencapai ambang alam berikutnya, di titik mana dia bisa menggunakan Ice Crystal Snow Lotus untuk membantunya. Kesulitan perjalanan Mu Qianji dan Tang Zichen ke Heaven's End Mountain adalah untuk mendapatkan Ice Crystal Snow Lotus dari tangan Heaven's End Gate Master ini. Butuh hampir 10 hari, dan Mu Qianji dan Tang Zichen tiba di gunung hamparan surga. Kakak, menteri kecil, sangat dingin, mengapa sangat dingin di sini? Bodoh, ini gunung bersalju, tentu saja dingin, jika kamu pergi ke puncak gunung itu akan lebih dingin. Kenapa kita harus pergi ke puncak gunung? Karena kakak harus mencari cara untuk membantumu mencuri Ice Crystal Snow Lotus. Ada sekte di puncak gunung, yang disebut Gerbang Kepunahan Surga. Gerbang Kepunahan Surga ini terisolasi dari dunia, jarang menghubungi luar dunia, dan sekte didirikan di puncak gunung bersalju. Sulit untuk masuk ke Gerbang Kepunahan Surga, bagaimana lagi meminta saya untuk mencuri dari mereka, sungguh masalah besar. Kakak ceria, kakak adalah yang terbaik. Oh, menteri kecil, apakah saudari dapat berhasil mendapatkan teratai salju kristal es ini? Tergantung pada keberuntungan Anda. Jika Anda memiliki kehidupan untuk mengambilnya dalam kehidupan ini, saya dapat mencurinya dengan sukses. Jika Anda tidak memiliki kehidupan untuk mengambilnya dalam kehidupan ini, maka saya pasti tidak akan bisa mendapatkannya dengan semua usaha saya.
Mu Qianji tersenyum pahit, tetapi apakah dia memiliki kehidupan atau tidak, setidaknya dia harus bekerja untuk itu. Teratai salju kristal es ini dianggap lebih mudah dibandingkan untuk dua sisanya otak suci Swift dan rumput burung vermilion. Setidaknya teratai salju kristal es terbaring dengan damai di gerbang ujung surga. Mu Qianji membawa Tang Zichen bersamanya dan sekarang tinggal di kota di bawah gunung salju. Untuk mencuri Ice Crystal Snow Lotus itu pasti tidak bisa dilakukan dalam 3-5 hari, harus ada rencana jangka panjang. Sayangnya, 5 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Mu Qianji tidak menemukan apapun, kecuali satu hal yang dia tanyakan kepada pemilik penginapan, yaitu gerbang penghancuran surga hampir tidak pernah berhubungan dengan dunia luar, dan hanya setiap minggu dapur akan turun ke kota pegunungan bersalju ini untuk membeli persediaan. Oleh karena itu, Mu Qianji hanya bisa menunggu waktu berikutnya orang-orang turun gunung untuk membeli persediaan, mencoba mempelajari beberapa informasi lebih rinci dari mereka yang turun gunung untuk membeli persediaan. Akhirnya, setelah 5 hari berlalu, lebih dari selusin orang dari sekte penghancur surga turun gunung untuk membeli persediaan, membeli beras dan sayuran, dan sebagainya. Selusin orang yang turun gunung untuk mendapatkan persediaan ini semuanya berada di level bawaan, mungkin semua murid dari sekte penghancur surga, dan jika mereka tidak berada di level bawaan, mereka mungkin tidak akan bisa membawa perbekalan ke atas puncak gunung bersama mereka. Mu Qianji segera mencari kesempatan yang tepat untuk merapalkan mantra yang memesona pada pemimpin itu. Dari mana kalian berasal? Gerbang ujung surga. Apa statusmu di gerbang ujung surga? Mengadakan sesepuh. Bagaimana saya bisa memasuki gerbang ujung surga? Tidak ada cara untuk memasuki gerbang ujung surga, para murid gerbang ujung surga semuanya direkrut secara pasif, dan begitu orang luar masuk ke gerbang ujung surga, mereka pasti akan mengetahuinya. Karena gerbang ujung surga kita ada di atas dari salju, dan tidak ada jalan masuk ke seluruh dunia kecuali satu jalan menuju gunung itu. Bagaimana jika saya berbaur dengan tim pengadaan? Ketika Anda tiba di gerbang ujung surga, Anda akan diperiksa secara ketat dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Aku dengar gerbang ujung surgamu memiliki Ice Crystal Snow Lotus. Ya, apakah kamu tahu di mana itu disembunyikan? Aku tidak tahu, tetapi dari apa yang dikatakan oleh para tetua kuat di dalam gerbang, teratai salju kristal es sangat keras dalam kondisi pengawetan, dan harus berada di tempat yang sangat dingin untuk mempertahankan kesegaran. Oleh karena itu, kita semua percaya bahwa teratai salju kristal es berada di dasar gunung suci, dan selain itu, gerbang master berturut-turut telah tinggal di puncak gunung suci ini untuk menjaganya. Mu Qianji tidak merasa di dalam hatinya bahwa Ice Crystal Snow Lotus akan disembunyikan di bawah gunung suci ini, yang jelas-jelas menyesatkan. Mu Qianji bertanya lagi, selain di bawah gunung suci yang memenuhi kondisi yang sangat dingin, tempat apa lagi, selain gunung suci, yang juga memenuhi syarat untuk melestarikan teratai salju kristal es? Tidak lagi. Benar-benar tidak ada lagi. Melihat bahwa benar-benar tidak ada yang berharga untuk ditanyakan, Mu Qianji siap untuk mengakhiri pesona, tetapi Mu Qianji masih mengajukan pertanyaan terakhir, gerbang surga jarang berkomunikasi dengan dunia luar, apakah benar tidak ada orang lain yang turun dari sana, gunung selain yang kamu dapatkan? Di sana, putri dari wakil kepala gerbang kita, Nona Pemantul Salju, Nona Pemantul Salju sering turun untuk bermain di salju mastifnya. Kapan dia akan turun lagi? Entahlah, mungkin besok lusa, senang akan turun. Penatua pembelian merasakan disorientasi sesaat saat Mu Qian mengakhiri pesonanya, dan menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Pria pengadaan segera pergi, dan Mu Qianji harus menunggu lagi untuk melihat apakah gadis Yingsui itu dapat meminta sesuatu yang lebih berharga padanya. Putri wakil guru gerbang akan tahu lebih banyak daripada sesepuh pengadaan. Setelah sekitar 2 hari menunggu, akhirnya Mu Qianji melihat seorang wanita mengendarai mastif salju. Mu Qianji awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi wanita cantik diikat. Buahnya, bagaimanapun, adalah seorang wanita yang tampak biasa atau bahkan jelek. Siapa namanya? Mu Qianji telah menyihirnya lagi. Yingsui, kemana kamu pergi?
Saya katakan. Mu Qianji menekan tangannya di atas kepala Ying Sui, memperdalam kekuatan teknik memukau. Ying Sui ini sebenarnya ragu-ragu dalam situasi yang memesona ini, berarti bahwa ada situasi ini, dia memiliki rahasia yang tak terkatakan. Aku ingin menemukan cara untuk memasuki dasar kolam surgawi. Mengapa kamu ingin memasuki dasar kolam surgawi? Karena aku curiga bahwa harta terbesar sekte akhir surga kita, teratai salju kristal es, disimpan di dasar kolam surga. Mu Qianji terkejut, dia tidak menyangka bahwa wanita jelek bernama Ying Sui ini benar-benar memikirkan harta terbesar gerbang tertinggi surga. Bukankah dia berada di halaman yang sama dengan Mu Qianji? Namun, Mu Qianji membencinya dalam hati. Dengan hal kecil ini, sedikit kekuatan, dia berani mencapai harta tertinggi itu. Orang yang tidak memiliki kesadaran diri. Namun, ini baik-baik saja untuk Mu Qianji, itu berarti banyak informasi berguna dapat diperoleh darinya. Es kristal teratai salju tersembunyi di bawah kolam surgawi. Ya, mengapa? Saya pernah mendengar ayah saya berkata ketika dia mabuk bahwa dasar kolam surgawi adalah tempat yang sangat dingin, dan bahwa meskipun ayah saya tidak mengatakan bahwa tempat itu cocok untuk menyimpan teratai salju kristal es di sana, saya telah sudah menduga bahwa teratai salju kristal es disimpan di sana, dan jika aku bisa mencurinya, maka aku pasti akan menjadi naga dan menjadi jenius dalam satu gerakan. Apa yang membuatmu berpikir bahwa ada jalan lain ke dalam perut Celestial Pond? Karena, di puncak gunung, ketinggian air kolam surgawi jauh lebih rendah daripada daerah sekitarnya, tetapi ada aliran air yang mencair secara konstan dari es dan salju ke kolam surga. Jadi, saya pikir permukaan air kolam surgawi tidak bertambah, tetapi air terus mengalir masuk, jadi pasti ada arus bawah yang meresap di bawah kolam surgawi sampai beberapa aliran mengalir keluar di dasar gunung. Saya hanya perlu menemukan arus bawah tanah yang air merembes turun dari kolam surgawi dan mengikuti arus bawah ke atas. Saya pasti bisa masuk ke bawah kolam surgawi. Mu Qianji dalam hati senang, gadis Ying Sui ini baru saja menemukan informasi yang dia butuhkan untuk menghabiskan beberapa tahun untuk mendapatkannya. Lalu kenapa kamu tidak melompat saja dari kolam surgawi? Tidak mungkin ada penjaga kuat di kolam surgawi dan itu tepat di sebelah gunung suci, jadi melompat dari kolam itu tidak mungkin. Lalu apakah kamu menemukan arus bawah tanah itu? Belum, saya sering mengambil kesempatan untuk melakukan perjalanan menuruni gunung dan mengendarai mastif salju dengan tujuan menemukan arus bawah tanah itu, dan saya yakin saya akan berhasil. Mu Qianji mengakhiri pesonanya. Ying Sui sadar seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, tapi dia menggaruk kepalanya dengan bingung. Mu Qianji dalam suasana hati yang baik, Ying Sui ini benar-benar banyak membantunya dan menghemat banyak waktu. Jika tidak, saya khawatir jika butuh 1 tahun lagi, dia mungkin tidak akan membuat kemajuan ini. Sekarang, Mu Qianji hanya perlu menemukan sungai gelap bawah tanah yang turun dari kolam surgawi, dan kemudian mengikuti sungai gelap bawah tanah untuk naik ke dasar kolam surgawi untuk memasuki ruang rahasia di bawah kolam surgawi, dan mencuri Ice Crystal Snow Lotus. Yai, kita harus menemukan sungai gelap bawah tanah itu, tapi bagaimana kita menemukannya? Hei, aku bisa bertanya kepada penduduk kota yang tinggal di dekatnya. Penduduk gunung bersalju di bawah, yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi pasti sangat akrab dengan ini. Ying Sui dia tidak berani bertanya kepada penduduk karena dia takut ketahuan, tapi aku tidak takut. Mu Qianji segera mengambil tindakan dan menanyakan warga sekitar. Bab 960. Mu Qianji segera beraksi, menanyakan informasi dari warga sekitar. Butuh 3 hari, tetapi dia akhirnya mengetahui dari ratusan penduduk kota bahwa ada sungai gelap bawah tanah di tempat tertentu yang turun dari Peak Sky Pond. Informasi ini ditanyakan dari seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun, yang mengatakan bahwa ketika dia masih kecil, dia dan teman-temannya mendaki ratusan meter ke puncak gunung bersalju di sepanjang sungai gelap bawah tanah ini, dan kemudian berlari ke binatang buas di gunung bersalju, dan tidak pernah berani naik lagi. Haha, sungguh perjalanan yang berbahaya. Mencuri Ice Crystal Snow Lotus itu mudah, tidak sesulit yang aku kira, asalkan arahnya benar.
Keesokan harinya, Mu Qianji membawa Tang Zichen di jalan. Alasan mengapa dia membawa Tang Zichen adalah karena Tang Zichen juga memiliki beberapa kekuatan pertahanan diri. Meskipun iknya telah merosot menjadi seperti anak kecil, tetapi kekuatan bela dirinya jauh lebih kuat. Tapi dia belum memiliki rasa bertarung, itu sebabnya dia tidak memanfaatkannya. Mungkin dia masih bisa membantu di saat kritis. Mu Qianji menemukan sungai gelap bawah tanah yang dikatakan lelaki tua itu, bahwa sungai gelap bawah tanah muncul dari genangan air. Mu Qianji dan Tang Zichen menyelam ke dasar kolam air, mata air besar, terus-menerus mengeluarkan air. Yang lain hanya mengatakan bahwa ini adalah mata air, tetapi mereka tidak tahu, mata air ini dari kolam surgawi diam-diam mengalir ke bawah. Mu Qianji menarik Tang Zichen, menyelam di bawah air, dan kemudian masuk ke mata air. Itu benar-benar sungai gelap bawah tanah. Sungai gelap bawah tanah ini mengalir turun dari atas, seperti pembuluh darah di dalam pegunungan. Menteri kecil, pastikan untuk tetap dekat dengan adikmu. Oh, Mem. Baik, jika kamu bertemu binatang buas, segera tembak belati terbang yang kamu sembunyikan padamu. Kamu memiliki lusinan belati terbang yang tersembunyi padamu, cukup untuk kamu tembak sehingga kamu juga bisa melindungi adikmu. Bagus, pelayan kecil pasti akan melindungi adikku. Mu Qianji tersenyum heheli, baiklah, dan mencium wajah Tang Zichen. Dan kemudian di sepanjang sungai gelap bawah tanah. Terus mendaki, sungai gelap bawah tanah di dalam pegunungan ini. Berkelok-kelok dan berliku-liku, hampir setengah dari pegunungan untuk menyisakan lingkaran. Dan ada banyak garpu, jadi Mu Qianji juga tidak mudah. Sudah beberapa kali ke pertigaan, akhirnya tidak mungkin, dan kemudian mundur, dari percabangan lain untuk mendaki, seperti ini, dalam sekejap mata. Sebenarnya selama 2 hari, untungnya mereka adalah seniman bela diri yang kuat, jika tidak pasti akan tak tertahankan, dan beberapa bagian sungai gelap bawah tanah sangat lebar, sementara beberapa bagian sangat sempit, hanya satu orang yang bisa merangkak, dan selain itu, sangat gelap, benar-benar bukan jalan yang harus dilalui orang. Adapun ular dan semacamnya, mereka terlalu umum, dan dalam 2 hari terakhir, kecil kemungkinannya mereka bertemu ribuan ular berbisa. Namun, Mu Qianji adalah master racun. Ular berbisa ini, tidak pasti siapa yang beracun bagi siapa, dan tidak ada rasa takut sama sekali. 2 hari kemudian, Mu Qianji dan Tang Zichen muncul dari arus bawah, dan dengan suara gemerincing, mereka mendengar suara air yang mengalir deras. Ini kolam air bawah tanah. Itu benar, mereka setengah jalan ke pegunungan dan berlari ke kolam air yang dibentuk oleh arus bawah internal. Kolam air ini tingginya puluhan meter, hanya saja tidak terlalu besar. Mu Qianji dan mereka berdua istirahat, lalu melanjutkan, mereka terbang ke atas kolam air ini. Air kolam air bocor dari atas. Mu Qianji keras di atas batu, mengukir cara untuk pergi naik, jika bukan karena skill ringannya, tidak akan bisa bergerak maju. Setelah itu, ia berkelok-kelok ke sungai yang gelap lagi. Setelah sekitar 3 hari akhirnya, Mu Qianji merasakan batu besar yang mirip dengan dasar mangkuk. Kolam surgawi, kita berada di kolam surgawi, di atas batu besar ini seperti dasar mangkuk adalah kolam surgawi. Mu Qianji memasuki dasar kolam surgawi dari salah satu titik bocor kolam surgawi, yang merupakan salah satu sumber sungai bawah tanah. Namun, Mu Qianji tidak melayang keluar dari permukaan kolam surgawi dan segera kembali ke sungai gelap bawah tanah. Mu Qianji sudah sangat yakin bahwa mereka telah mencapai dasar kolam surgawi. Langkah selanjutnya adalah menemukan apakah ada ruang rahasia di bawah kolam surgawi. Ini sangat mudah di tempat yang paling dingin. Setelah seharian menyelidiki, Mu Qianji mengunci ke suatu arah dan kemudian menggali ke arah itu, menggali sekitar 50 meter, dan benar saja, mereka melihat 1000 tahun es dingin, yang memiliki bunga teratai putih yang membeku di tengahnya. Es kristal teratai salju. Ini benar-benar teratai salju kristal es. Mu Qianji sangat bersemangat hingga hampir menangis. Setelah bekerja keras begitu lama, dia akhirnya diizinkan untuk melihat Ice Crystal Snow Lotus. Mu Qianji tidak impulsif, 1000 tahun es dingin tidak mudah pecah, dan tidak mudah untuk mendapatkan Ice Crystal Snow Lotus yang membeku di dalamnya. Tapi itu juga tidak sulit.
Mu Qianji menggunakan kekuatan internalnya dan melelehkannya sedikit demi sedikit, meskipun lambat tapi setidaknya dia bisa melelehkannya. 5 hari kemudian, kungfu tidak membuahkan hasil, Mu Qianji akhirnya melelehkan lorong sepanjang 3 meter dari es dingin berusia 1000 tahun. Ice Crystal Snow Lotus sudah dekat dengan permukaan. Perlahan, Mu Qianji mengulurkan tangannya dan mengambil Ice Crystal Snow Lotus di tangannya, sangat dingin, sangat dingin. Pelayan kecil, datang ke sini. Kakak, apa ini? Ini adalah teratai salju kristal es, kamu segera memakannya. Wow, ini sangat dingin, bagaimana aku bisa memakannya? Tidak peduli seberapa dinginnya, kamu harus memakannya. Di bawah tekanan Mu Qianji, Tang Zichen memakan sebagian besar teratai salju kristal es. Hanya saja, sepertiga terakhir Tang Zichen benar-benar dingin dan mati untuk memakannya. Mu Qianji tidak berdaya, tidak bisa menyia-nyiakannya, dia memakan sisanya sendiri. Seperti yang diharapkan, memakan Ice Crystal Snow Lotus ke perutnya terasa seperti perutnya mengeras. Tidak heran Tang Zichen sangat ingin tidak memakannya. Pergi. Mu Qianji segera mengambil tangan Tang Zichen. Sekarang setelah mereka mendapatkan Ice Crystal Snow Lotus, sementara gerbang surga masih tidak menyadarinya, ini terlalu menyegarkan. Setelah menghabiskan 1 hari, Tang Zichen dan Mu Qianji mencapai dasar gunung dan muncul dari mata air di bawah genangan air sebelumnya. Ah, teriak Mu Qianji, dari saat mereka memasuki sungai gelap bawah tanah hingga sekarang keluar, sudah tepat 12 hari. Selama 12 hari ini, mereka telah berada di sungai gelap di dalam pegunungan, mereka bisa dikatakan belum pernah melihat cahaya hari. Sekarang mereka telah melihat cahaya hari lagi dan telah memakan harta terbesar gerbang ujung surga. Perasaan itu sangat menyegarkan. Kakak pelayan kecil sangat lapar. Kakak juga lapar, ayo pergi, ayo keluar dari sini lalu cari tempat di mana kita bisa makan enak dan tidur nyenyak. Yai, akhirnya kita bisa makan malam. Jangan berisik kalau kamu menarik perhatian. Mu Qianji dan Tang Zichen pergi dalam jarak 1000 km dari gerbang ujung surga dengan kecepatan api, dan datang ke kota yang jaraknya 1000 km. Efek dari Ice Crystal Snow Lotus tidak mulai muncul sampai sekarang. Mu Qianji merasa bahwa kekuatan internalnya jauh lebih tebal, setidaknya puluhan kali lebih tebal dari sebelumnya, dan ranah seni bela dirinya juga telah melangkah ke puncak kesempurnaan alam persatuan. Melihat Tang Zichen, kekuatan internal Tang Zichen juga jauh lebih tebal, bahkan jauh lebih tebal dari miliknya. Bersambung.